di mana hari ini kita akan mendengarkan firman dan pengajaran dari pewarta kita Bapak Rudi Cuaca, dan untuk WL-nya Ibu Sony dan Ibu Dewi yang bagus sekali semuanya. Hari ini kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan kebahagiaan di dalam berkumpul bersama-sama komunitas Kairos ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai MC pada pagi hari ini. Walaupun baru pertama, saya merasakan bahwa dukungan dari teman-teman semua yang membuat saya mempunyai keberanian seperti ini. Untuk pewartaan hari ini, Pak Rudi Cuaca, kami persilakan, dan juga WL Dewi dan Sony, kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk WL pagi ini. Silakan Dewi. Sambil menunggu Dewi dan Sony, bila dari teman-teman setelah pewartaan ada pertanyaan, boleh dipersilahkan lanjut pertanyaan-pertanyaan itu setelah pewartaan diberikan oleh Bapak Rudi Cuaca. Pak Handojo nggak hadir ya? Kemarin kita kan melanjutkan sesi 3 hari ini ya. Bukan sesi 3 Maria Harjono, Pak. Kemarin kan kita udah minta Pak Handojo juga. Oh. Iya betul, sesi 3-nya si Bu Maria, tapi Bu Maria kan cepat Dia jalan. putus katanya. Oh, oke. Halo. Selamat pagi Bu Lucy. Pagi. Sambil menunggu WL kita. Udah tadi, sorry tadi lagi nggak pakai earphone, lagi ngambil itu. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Shalom teman-teman semua, Recording selamat in pagi. progress. Pagi. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat. Mari kita bersatu hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan pujian, dengan syukur, dengan sukacita, karena karena Dia Allah yang begitu baik, Allah yang selalu baik dan selalu memberkati kita. Amin. Amin. Kita mau berolahraga ya, gerak-gerak badan dulu ya, supaya badan kita sehat dan kuat. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bergoyang, kita mau berolahraga. Kalau kau Kairosian tepuk tangan. Tepuk tangan. Kristus sejati, kalau kau Kairosian tepuk tangan. Sebentar Tante Sony, belajar lagunya dulu ya. Sebentar, mungkin lagunya masih pada bingung. Jadi Bapak Ibu, musik. Lagunya seperti ini, nanti Tante Sony akan kasih gerakan. Bapak Ibu dan teman-teman dari rumah diharapkan ikut bergerak, ikut bertepuk tangan, ikut menari, ikut memuji Tuhan ya. Yuk. Kalau kau Kairosian tepuk tangan. Kalau kau Kairosian tepuk tangan. Kalau
Kalau kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Kalau kau Kairos, sekali lagi, tepuk tangan. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Kalau kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Iya, kalau kau Kairosian, menarilah. Kalau kau Kairosian, menarilah. Kalau kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, menarilah. Kalau kau Kairosian, bersoraklah. Puji Tuhan. Kalau kau Kairosian, tepuk. Bersoraklah. Kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, bersoraklah. Puji Tuhan. Jadi yang pertama bertepuk tangan, yang kedua menari, yang ketiga bersoraklah. Harusnya bersoraklahnya pakai haleluya ya tante ya. Tapi karena masa prapaskah, kata-kata haleluya kita ganti dengan puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, kita mau sedikit bergerak. Tante Sony akan bergerak, ngajak kita untuk berolahraga sedikit. Dan sama-sama sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan gembira. Karena kita semua Kairosian sejati, Laskar Kristus sejati, amin ya. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Kalau kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Siap menari ya. Kalau kau Kairosian, menarilah. Kalau kau Kairosian, menarilah. Kalau kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, menarilah. Bersorak. Kalau kau Kairosian, bersoraklah. Puji Tuhan. Kalau kau Kairosian, bernyanyilah. Puji Tuhan. Kalau kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, bersoraklah. Puji Tuhan. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Menarilah. Bersoraklah, puji Tuhan. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Menarilah. Bersoraklah, puji Tuhan. Kalau kau Kairosian, Laskar Kristus sejati. Kalau kau Kairosian, tepuk tangan. Menarilah. Bersoraklah, puji Tuhan. Yeay, kasih tepuk tangan buat kita semua. Saya juga baru diajarin barusan Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau saya sendiri nggak bisa gerakannya. Tante Sony emang luar biasa ya. Terima kasih. Oke, gimana, silakan dilanjutkan Tante Sony. Biasa guru TK. Teman-teman, kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan pujian, dengan syukur, dengan sorak-sorai. Bersyukur selalu untuk kebaikannya, untuk kemurahannya di dalam hidup kita. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang selalu ada buat kami semua yang percaya kepada-Mu Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lewati dengan sukacita itu adalah karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Segala kelemahan kami Tuhan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati-Mu, yang membuat Engkau sedih. Ampuni kami Tuhan.
Ini hati kami untuk-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, ya Bapa di surga, yang mau taat padamu, yang mengasihi-Mu. Ampuni kami, agar kami layak memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia di surga. Kami percaya, ya Bapa, bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Kasih yang tak terbatas, kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Kami mau bersyukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, penebus kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami, Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. benar Bapa, Engkau selalu ada di setiap jalan hidup kami. Di dalam kegelapan kami, Engkau terangi jalan kami. Di dalam kebingungan kami, Engkau tuntun kami ke arah yang benar. Di dalam kesulitan kami, Kau selamatkan kami. Terima kasih Bapa. Syukur kami hanya bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru.
Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama bersyukur secara serentak. Kita buka mic kita. Biarlah dengan kata-kata kita saat ini kita sama-sama menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur serentak saat ini. Silakan dibuka mic-nya. Dia Bapa kita yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau luar biasa. Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada aku dan keluargaku. Sungguh Engkau luar biasa, Engkau setia. Terima kasih di dalam Tuhan. hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul dalam nama-Mu yang kudus dan bersukacita di dalam Engkau, Allah yang Maha Baik. Terimalah ungkapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bahwa Engkau selamanya baik dan Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu, kami memuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah kehidupan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat. Pujian kami hanya kami naikkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Mari kita masuk gerbangnya dengan syukur. Mari kita angkat tangan kita bersorak bagi namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan bersamamu Bapa aku kan terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena Engkaulah Allah kekuatan kami, karena Engkaulah benteng kami, perisai kami. Kami akan selalu bersamamu Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, memberikan kemenangan, memberikan sukacita bagi kami. Damai sejahtera-Mu akan selalu menyertai kami. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Yang kami dalam karakter kami ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Sama-sama kita terbang. Kita terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Ku kan abad di dalam-Mu Tuhan. Hanya bersamamu Bapa kami kan aman dan damai selalu. Kami terimalah pujian kami, terimalah syukur kami yang kami hanya naikkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami mau lebih lagi menyembah Engkau, masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, Allah kami yang maha mulia, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang maha besar.
Terimalah ya Bapa kami semua. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami bersyukur padamu Yesus, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Kami bersyukur Tuhan, bukakan pintu surga bagi kami semua. Kuatkan kami Tuhan Yesus, teguhkan kami Tuhan, untuk selalu bersama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan, dan kami tinggikan di dalam hidup kami. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Ya la 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 la. Ya la 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 ya Rashi. Ya la 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 la. Ya la 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 ya Ralahu. Sembah dan pujian hanya bagi Yesus. Perala nama ya Rama ya Rama. Perala nama ya Rashi. Kami sembah Tuhan. Perala nama ya la 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 la. Perala nama ya Rashi.
Maya Rana Maya Rana Bakaya. Ya Rana Maya Rashi. Ya Rana Ya Rana Maya Rashi. Beri bagi Yesus, sembah dan pujian bagi Tuhan. Rana Maya Rana Maya Rana Maya Rana Bakaya Rana Bakaya. Ya Rana Maya Rana Maya Rana Maya Rana. Ya Rana Maya Rana Maya Rana Bakaya Rashi. Ya Rana Ya Rana Maya Rashi. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Torala nama kata kaya rasendaya nama kaya rana. Torala nama kaya rana kaya rasyika. Ya rana maya rana rana. Urala nama ya rasy. Ya rana nama ya rana. Ya rana maya rasy. Ya rana ya rana. Ya rana maya rasy. Ya rana maya. Ya Bapa di surga, terimalah persembahan kami. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami muliakan di dalam hidup kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah kami, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang bertata di surga. Ya Bapa, pada saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami, yang menerangi kami yang di dalam kegelapan, yang menuntun kami di jalan yang benar, di jalan-Mu, di jalan yang membawa keselamatan, yang membawa sukacita di dalam hidup kami. Hanya bersama-Mu ya Bapa, kami akan aman, damai, dan tenang selalu. Firman-Mu akan disampaikan oleh sahabat kami, Rudi Cuaca. Biarlah kuasa-Mu saat ini turun atas teman kami, urapan-Mu ya Bapa, agar segala yang keluar dari perkataannya adalah apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami hati untuk-Mu, hati yang mau taat dan setia. Kami percaya ya Bapa, saat ini Kau hadir di antara kami semua. Kami mau duduk diam. Sabdalah ya Bapa. Amin. Silakan Om Rudi. Terima kasih Dewi, Sony. Suara saya cukup terdengarkah? Thank you yang dari Bali. Roswinta. Sebelumnya sedikit sharing sebelum saya bawa pertemuan keempat APP tahun ini. 2 minggu apa 3 minggu yang lalu ya Bu Erni ya. Bu Erni WhatsApp saya, Pak Rudi tolong bawakan pertemuan keempat. Saya nolak. Bu Erni jangan begitu. Kan aku bilang kalau belum disusun boleh aku siap. Jadi cerita teman-teman waktu mendapatkan pertemuan keempat itu, lihat APP itu, saya semangat sekali. Suatu kerinduan
dari 7 tahun yang lalu saya membuka buku ajaran sosial gereja. Sorry, kebawa emosi. Emosi saya haru. Saya percaya ini jalan Tuhan. Tapi dari 7 tahun yang lalu Tuhan menggerakkan saya. Mungkin kalau dulu saya pernah sharing dengan Pak Yosef juga, Hari, siapa lagi, Robert juga pernah, pokoknya berapa teman lah waktu itu. Di saat usaha saya kontraktor lagi jatuh, entah kenapa Tuhan memberikan beban kepada saya. Kenapa kita pelayanan hanya memberikan pelayanan rohani, kita puas dan kita sangat sukacita, tapi setahun 2 tahun yang berikutnya teman-teman di sana bermasalah terus. Berhasilkah? Untuk pertumbuhan iman saya secara pribadi sangat berhasil, teman-teman. Saya bacakan mengenai, sorry sebentar, itu bahan daripada APP itu sangat sedikit saya singgung, tapi saya bacakan sedikit. Ini sebetulnya dari ajaran sosial gereja ini, Centesimus Annus ini sebetulnya 100 tahun Rerum Novarum. Ya, saya bacakan menarik. Perwataan Injil dan pembebasan. Antara pewartaan Injil dan kemajuan manusia, perkembangan dan pembebasan memang terdapat ikatan yang mendalam, termasuk di situ ikatan pada tingkat antropologi. Sebab manusia harus menerima pewartaan bukan suatu yang abstrak, melainkan terkena oleh masalah-masalah sosial dan ekonomi. Termasuk pula ikatan pada tingkat teologis, sebab rencana penciptaan tidak terceraikan dari rencana penebusan. Rencana kedua itu menyangkut berbagai situasi sangat konkret, ketidakadilan yang harus diperangi dan keadilan yang harus dipulihkan. Tercakup juga ikatan pada tingkat sangat injili, yakni ikatan cinta kasih, sebab manusia menurut kenyataan, bagaimana orang dapat mewartakan perintah baru, kasihlah sama manusia seperti Kristus mengasihiku, tanpa mendukung dalam keadilan dan perdamaian kemajuan manusia yang otentik dan sejati. Ini kata apa? Ini halaman ini saya baru dapat tadi pagi. Jadi ceritanya Bu Erni kasih lihat WA Bu Iren, yang sebetulnya hari ini Bu Iren, terima kasih Bu Iren. Dan inilah yang saya percaya kehendak Tuhan. Sekali lagi itu sebelumnya rupanya Bu Erni sudah menyusun. Jadi bukan karena saya sok-sok sebagai UMKM apa enggak. Dan tahun lalu juga entah kenapa teman yang bentuk UMKM Shop minta saya untuk membantu di Jabodetabek gitu. Oke, teman-teman, itu singkat cerita, sedikit emosi, jujur saya katakan saya emosinya terharu. Benar-benar ini suatu kehendak Tuhan, dan inilah gereja melihat bahwa kita tidak hanya 7 hari, istilahnya Sabtu Minggu itu kalau kita lihat di gereja itu seperti orang suci, tapi begitu kita bicara usaha seolah-olah kita alergi dan itu kita buang. Sorry teman-teman, sekali lagi sedikit ya terbawa emosi. Oke, saya langsung aja. Nah, ini aksi APP di tahun 2022, semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Pertemuan pertama dan kedua ini saya percaya ini gereja melakukannya dengan sangat bagus, ya, karena semua juga tahu bidang pendidikan yang gereja lakukan di gereja, di sekolah-sekolah Katolik, kesehatan di itu masih sampai sekarang ini bergema.
Kemudian peran ketiga, pertemuan ketiga, peran gereja dalam bidang perlindungan sosial, ini masih sebetulnya bisa dibilang terus diusahakan. Ada hal-hal seperti advokasi, juga seksi hak dan sebagainya, ini ada ya. Dan lebih kepada sebetulnya intinya perlindungan sosial ini lebih kepada mulai menyinggung masalah ekonomi warganya, gerejanya yang mempunyai masalah, apalagi dampak dampak pandemi ini. Nah, kemudian yang keempat, peran gereja dalam bidang usaha informal mikro. Saya luar biasa sekali begitu saya menerima materinya. Oh Tuhan, kenapa baru sekarang? Tapi saya bersyukur sekali teman-teman. Ya, inilah pertemuan keempat, peran gereja dalam bidang usaha informal. Nah, dimulai dari sebuah kisah. Ini saya ambil dari buku panduan. Saya nggak tahu Bu Yogi apa Bu Ana mungkin kenal dengan namanya Ibu Sunarti, seorang ibu yang memiliki putri penderita disabilitas berjuang tengah hantaman pandemi. Jadi ceritanya beliau ini awalnya belajar tata boga dan diberi kesempatan jual di gereja. Lumayan sih gereja. Tapi kalau bagi aku itu kebetulan saja Ibu Sunarti, pasti beliau ini mempunyai kenalan mungkin dengan WK ataupun pastor paroki. Kenapa saya katakan begitu? Mohon maaf, gereja belum peduli. Tapi gerejanya peduli pada apa yang bisa diperbuat di dalam diri dia. Nah, hal-hal kayak begini kita lihat, ada warung gereja? Ada, tapi jelas tidak semua umat yang mengalami masalah tertangani. Nah, cuman di sini saya tidak bicara di sana, saya hanya melihat cerita Bu Sunarti ini cukup bagus, ya bacakan secara cepat. Beliau awalnya mengikuti kursus, kemudian pokoknya bagus dah ya. Terus suaminya juga bekerja. Tapi di awal tahun 20 pandemi, perekonomian kita tahu beliau terkena imbasnya, suaminya juga di PHK. Nah, mulailah dia mencoba mutar otaknya, akhirnya bikinlah nasi kebuli. Laku lumayan. Jadi beliau tetap berjuang sama suaminya, tapi PPKM. Nah, bermasalah lagi teman-teman. Akhirnya apa? Dia terus berusaha untuk mengumpulkan, membeli pisang dan menjualnya secara online. Luar biasa usaha Bu Sunarti, ya. Ini ceritanya, dan kita lihat juga dari bacaan dari 2 Raja bab 4 ayat 1 sampai 7. Saya ceritakan saja secara ringkas. Dikisahkan hidup seorang janda yang begitu taat kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi Elisa bahwa ia terlilit utang yang besar. Para penagih hutang sudah datang dan akan mengambil kedua anaknya untuk jadikan budak. Kuasa Allah bekerja melalui Nabi Elia. Bejana-bejana yang kosong diisi penuh oleh minyak dalam buli-buli yang ada dalam rumah janda tersebut, sehingga ia bisa menjual minyak tersebut dan bayar hutangnya, dan bakar dari kelebihannya itu mereka dapat melanjutkan hidup. Aku jadi teringat ketika Yesus ditanya, wajibkah dia membayar pajak? Ya, apa yang ada di dalam koin hak milik dari yang menciptakan itu, siapa gambar di sana, ya wajib lah gitu loh. Apa yang menjadi wajib bagi kaisar dan apa yang wajib untuk Tuhan. Maka Yesus suruh mengambil ikan, dalamnya ada duit, selesai sudah. Nah, jadi timbul tergelitik, kenapa sih Nabi Elisa tidak memberikan langsung uang, membayarkan, beres kan gitu. Bisa nggak? Saya yakin juga bisa kalau memang kuasa Tuhan. Tapi ada maksud tertentu. Teman-teman, oleh semua Sunarti dan janda miskin ini, saya mau menarik cerita. Yang pertama adalah Sunarti belajar boga di paroki. Pandemi, ya. Masalah, ya. Tapi selesai, berhenti, enggak. Beliau terus berusaha buat nasi kebuli, masalah lagi. Ya sudah,
Nah, orang Sunarti saya percaya ini sebetulnya bukan generasi milenium. Saya nggak tahu sependapat nggak teman-teman. Tapi kenapa dia bisa masuk di online? Ini penting loh untuk teman-teman yang mungkin juga istilahnya sudah mapan, depositonya cukup sampai 7 turunan. Saya katakan gitu, minimal kita bisa berbuat satu. Inilah sebetulnya arah daripada pertemuan keempat ini, ya. Kemudian kenapa Nabi Elisa tidak minjamkan uang pada si janda, atau tadi yang seperti saya ceritakan, kenapa enggak Tuhan berikan saja uang beres? Atau membuat, kalau seandainya kita cerita dari perjanjian-perjanjian lama itu Allah sering menghukum, kenapa enggak dihukum aja bagi kepada yang memberi utang tuh mati beres? Tapi ada maksud tersendiri daripada Allah supaya si janda pun mau menjual apa yang diberikan, itu istilah mau berusaha bukan menikmati, demikian saja. Tolong dicatat di garis bawahi bahwa si janda ini diberikan kail, teman-teman. Bisa nggak Tuhan menyelesaikan dengan sangat gampang memberikan uang? Sangat bisa, sangat bisa. Atau yang penagih utang itu dimatiin. Habis dia mau ngambil anak si putri si janda, mau jadiin budak. Pasti di mata Tuhan juga nggak benar. Nah, apa yang menarik untuk kita semua, walaupun sekali lagi mungkin teman-teman dan saya sudah istilahnya sudah oke, tetap open mindset, apalagi kita yang masih, saya dan teman-teman yang masih berjuang untuk kebutuhan anak. Ingat, jangan hanya kebutuhan anak. Anakmu berhasil, belum tentu kamu juga nanti bisa menjadi nyaman. Kenapa saya katakan begitu? Dan yang kedua, datanya ada ya, nanti saya munculkan ya. Kurang lebih sekitar 60%, entar aja, 60% dari pasangan muda selalu menanggung orang tuanya. Mati nggak? Memang betul, apa namanya? Apalah istilahnya bagi kita yang punya tradisi seolah-olah anak yang berbakti. Tapi perlukah teman-teman dan saya untuk memberi beban kepada anak-anak kita? Sadar untuk menemukan akar masalah. Saya katakan di sini adalah si janda ya, bukan hanya sekedar simptom atau gejalanya diselesaikan, enggak, tapi mencoba. Minyak itu bisa diolah sebagai segala macam cara ataupun membuat macam-macam. Nah, itu dengan diolah, dijual, akhirnya mereka bisa hidup terus. Jadi tahu masalah-masalah yang teman-teman dan saya hadapi. Bukan masalah uang, teman-teman. Betul saat ini, kalau mungkin teman-teman saat ini mengalami masa keuangan. Betul. Tapi kita lihat, pada saat mungkin di dalam mengalami masalah, bagaimana kehidupan ataupun pembelanjaan kehidupan kita? Yang pertama, bagaimana dengan pemasukanku? Inilah yang coba kita lihat. Berani untuk rendah hati, mohon pertolongan Tuhan. Julie ada pernah menyinggung apa yang telah dilakukan Kairos di dalam hal memberikan pancing. Memang waktu itu karena pandemi, jadi nggak pikir memberikan pancing, hanya menawarkan siapa yang membutuhkan dana. Dan saya nggak tahu hasilnya, sepertinya tidak maksimal atau bagaimana. Ada yang juga segan gitu.
Nah, mohon pertolongan Tuhan, rendah hati ini bisa saja dengan hal-hal kesempatan itu. Kenapa mesti malu? Nah, ada lagi yang saya lihat, jangan terlalu naif begini. Aku kan sudah mulai hidup baru. Ya, aku percaya sama Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan segalanya. Asalkan aku tetap hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa teman-teman saya katakan begini? Ada beberapa kali teman saya mencoba untuk menawarkan sesuatu. Waktu itu sedikit saya merasa mengatakan sombong amat gitu loh. Tapi ya mungkin itu saya lihat adalah suatu kekuatan iman mereka. Bagus nggak? Sangat bagus, sangat bagus. Tetapi kita jangan sampai terjebak, mohon maaf teman-teman ya, merasakan selalu hidup baru di dalam pertemuan awal dengan Tuhan. Betul, itu sangat indah. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 3:12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Paulus sendiri merasakan ada pada saat keindahan yang dia alami itu, kemudian dia berapi-api. Tapi setelah itu dia yang mengejar Kristus. Artinya dia bersumber dengan sabda Tuhan itu, kemudian melakukan hal-hal yang harusnya dia lakukan. Sehingga Paulus tetap sebagai pembuat tenda. Nah, dari pertanyaan refleksi panduan ya, ini untuk kita semua, mari kita melihat kondisi ekonomi dalam keluarga, tangga atau lingkungan. Bagaimana kondisi perekonomian saya saat ini? Apakah di tengah kesulitan seperti ini saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Saya merenungkan pertanyaan pertama ini bukan hanya bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan, tapi bagi teman-teman yang juga berlebihan istilahnya, atau cukup bunga depositonya untuk hidup sampai selanjutnya. Apakah tergoda dalam arti kata begitu selesai pandemi sudah mikirkan bulan Mei gua mau ke Lourdes, bulan Juni gua mau ke ke Turki, terus bulan Agustus gua mau ke Yerusalem, terus-terusnya bulan Desember mau ke bulan. Artinya sudah mulai memikirkan tanpa melihat apakah saya sudah ikut berperan memajukan usaha teman-teman. Nah, ini maksudnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman seiman? Ini pertanyaan refleksi panduan ya teman-teman, bukan dari saya. Nah, satu lagi tema yang saya mau ambil, poin yang besar yang saya mau ambil, tadi sudah dari resume, kemudian istilahnya resume ini lebih kepada bagian dari teman-teman yang mengalami masalah, termasuk teman-teman yang mulai mempersiapkan kehidupan seniornya, atau orang bilang lansia. Saya sih kurang setuju sih kata-kata lansia. Lansia itu seolah-olah sudah tidak berproduksi, sudah tinggal menunggu waktu. Nah, kemudian poin besar yang kedua, pertanyaan ini bagi teman-teman yang mungkin mempunyai kelebihan, baik ilmu, baik ekonomi. Nah, ini. Yang ketiga, peran gereja. Siapa gereja itu teman-teman? Ini saya sedikit singgung karena di sini banyak diambil dari ajaran sosial gereja. Apa gereja dan siapa gereja itu? Apakah gereja itu BPK saja?
Kalau kita komunitas Kairos nih ya, kita bukan ngomong paroki. Jadi ya tunggu BPK lah, apa gerakan BPK. Kalau BPK hanya istilahnya SDR, pertumbuhan, bla bla bla, ngapain kita melakukan juga pelayanan bina lanjut? Ngapain juga kita mau mencoba membuat UMKM? Kita tunggu aja BPK. Apakah itu menarik dari kata-kata misioner ini? Tuhan tidak memanggil, bukan hanya memanggil teman dan saya untuk ke gereja, tapi dia memanggil teman dan saya untuk menjadi gerejanya, menjadi suatu pengharapan dunia, inklusif bukan eksklusif. Jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau memang kita mengimani ayat-ayat di Injil ini, berarti Tuhan, Yesus dan Bapa ada di dalamku. Bukankah pantas dikatakan dari kata-kata misi ini, teman-teman dan saya adalah gereja, bukan hanya untuk mikirkan menerima suatu keindahan, kenyamanan, sukacita, bahagia bersatu di hadirat Tuhan. Dalam pertemuan 3 penggandaan roti, betul hati Yesus tergerak. Tapi kalau kita lihat di Markus, Yesus mengingatkan pada murid, mereka harus memberi mereka makan. Markus 14, ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Bila mana kamu menghendakinya. Tidak tahu nih kata-kata sindiran atau bagaimana. Nah, saya mulai masuk kepada Katekismus Annus. Sebetulnya banyak ayat-ayat yang mengarah kepada itu, bahwa bumi adalah kepunyaan kita. Nah, banyak orang tidak mempunyai kemampuan untuk berwirausaha dan mengembangkan potensi yang ada, terlebih mereka tidak punya kesempatan yang akibatnya mereka tersisihkan atau hanya sebagai sumber keuntungan perusahaan melulu. Di dalam buku ini lebih kepada keadilan, buruh dibicarakan. Tapi terlepas nggak daripada kitab suci? Tidak sama sekali. Justru Katekismus Annus atau ajaran sosial gereja ini lebih kepada seperti kayak teman-teman dan saya mempunyai sharing, tapi kita lebih kepada sharing pribadi. Katekismus atau ajaran sosial gereja ini lebih pada sharing-sharing kenyataan kehidupan sosial, seperti yang kita bawakan di pertemuan Stipar Life to Bible. Milik perorangan itu perlu dan halal, namun harus mempunyai dimensi sosial yang dasar pada hukum bahwa benda-benda bumi diperuntukkan bagi sama orang. Benar enggak? Di Indonesia aja kita kalau nggak salah Undang-Undang nomor 33 segala isi dan kekayaan bumi dikelola untuk kepentingan bersama. Kurang lebih itu inti apanya kalau nggak salah. Saya ingat kok. Jadi ajaran sosial gereja ini termasuk magisterium, ya. Jadi kita bukan hanya dengan kitab suci, tapi renungan Bapa suci melalui Injil dan melihat kepada kehidupan sosial. Berupa kewajiban cinta kasih dan keadilan yang berat untuk mencegah jangan sampai ada kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia yang tetap tidak terpenuhi. Nah, ini saya mau mengingatkan kembali Yuli di pertemuan kedua, mengingatkan apa yang Yuli
saya menantang teman-teman, aku ingat kata-kata itu. Apa yang mau dilakukan komunitas untuk maknai semangat semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi? Apakah saya sudah ikut berperan majukan usaha teman-teman sekomunitas? Jelas, apa yang bisa komunitas lakukan dari apa yang bisa saya lakukan. Atau tadi kalau kita mau. Nah, ini pertemuan kemarin ya sudah mulai dasem aku bisa buat bakso. Pak Yosep, aku bisa hidroponik. Ayo, siapa yang mau belajar? Ini mencukupi loh kebutuhan teman-teman. Nanam sayur, nanam buah. Pak Rahmat, silakan yang mau belajar kulit. Juli juga mengingatkan, ada teman kita loh, Ana hadir kan, yang bisa motor. Ya Niem juga bisa membantu. Adikku juga sudah mulai mengajar di mana-mana motor. Silakan. Kalau yang nggak bisa, teman-teman ada yang mengerti mengenai masalah mengelola keuangan. Ada teman kita Pak Ishak dari banker. Bisa dong kita istilahnya membantu. Nah, saya teringat mengenai masalah keuangan salah satunya betul karena memang waktu 7 tahun yang lalu, sebetulnya bukan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kurang lebih masalah ini dimulai, masalah saya dimulai waktu itu saya ingat benar, saya lagi di Padang, pas saya 30 menit mau Jumat Agung, orang saya telepon, Pak, proyek kebakaran. Tapi yang anehnya teman-teman, saya nggak gelisah, saya tidak khawatir, pokoknya saya tenang aja. Saya mengatakan, kamu tolong beresin, kalau ada masalah, kamu langsung bawa ke rumah sakit. Saya ikut untuk jalan salib itu luar biasa, tetap konsen kusuk. Nah, bergulir terus, akhirnya saya sedikit masalah. Kemudian saya kontak abang saya yang saya anggap sebagai profesional mungkin bisa membantu. Yang saya harapkan ya dia ikut intervensi, bukan hanya membantu uang. Saya butuh uang, ya. Tapi lebih daripada itu. Rupanya itu saya nggak dapat, saya hanya dibantu uang, das bla 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 bla. Akhirnya workshop sama yang pertama workshop saya kejual, tapi juga rupanya karena masalah itu bergulir terus, dalam arti kata saya ikut atau istilahnya pasar saya hanya satu grup itu saja, saya tidak mempunyai marketing. Ini juga dari pengalaman ini saya belajar. Mungkin di sini teman-teman yang punya jiwa marketing, yuk kita sama-sama. Ada yang punya pendanaan, yuk kita sama-sama. Pasti ada teman-teman kita yang butuh. Saya belum melihat di luar sana ya teman-teman, di komunitas kita aja. Tadi kan tantangannya Yuli kan dalam komunitas, ya kan? Belum, yang itu belum nanti. Nah, singkat cerita, ya sudah nggak terbantu karena di dalam 2 tahun itu saya mengalami vakum. Dan pada saat tahun kedua, saya ditawarkan di Jambi waktu itu untuk pekerjaan rumah. Jujur sih untuk pekerjaan rumah yang banyak atau pekerjaan yang istilahnya apa ya kayak grosir itu saya belum biasa. Tapi saya pikir harganya mepet, betul. Kalau saya dalam hitungan saya itu memang, nah cuman aku pikir masa iya untuk nutup overhead saja nggak bisa sih gitu loh. Rupanya emang nggak bisa. Ada sedikit masalah dengan mandor saya, ya sudah
bergulir lagi, lubang makin gede, paksa kantor saya lepasin lagi. Nah, saya berjuang sendiri di dalam ketidakmampuan saya, teman-teman. Saya aktif enggak pelayanan. Waktu kejadian itu saya masih terngiang istri saya. Tinggalkan pelayananmu. Seolah-olah karena itu pelayanan saya menjadi penyebabnya. Saya sedikit nggak bisa terima, tapi ya sudah, suatu kenyataan. Satu kenyataan, teman-teman. Akhirnya, nah di dalam berjalan waktu pada saat ke masalah-masalah itu, kok Tuhan bebankan kamu juga harus memperhatikan ekonomi. Nah, terlebih waktu itu saya ingat ketemu Romo Simon lapor. Waktu itu kalau nggak salah setelah pulang dari Maumere, itu mulainya dari Maumere juga, kita disambut, kalau ingat teman-teman yang di Maumere, kita disambut oleh camat, tapi begitu sambutannya, entah kenapa aku terfokus di sana, tapi teman-teman lain nggak terfokus. Kami krisis ekonomi, nggak tahu rohaninya ada atau nggak tahu, tapi krisis ekonomi lebih utama. Nah, kita kan bukan melayani fisik, bantuan dan sebagainya, kok camatnya gini-gini. Nah, mulai dari sana. Kemudian si sharing dari Romo Simon, dulu yang kita pernah ke Marau, waktu kami ke stasi, seorang aktivis muda, itu sangat berapi-api katanya dulunya, tapi berjalan waktu dia menjadi sangat tidak disukai oleh masyarakat karena dia membela perusahaan. Kemungkinan pasti dia bekerja dengan perusahaan, ataupun dia mungkin dapat duit dari perusahaan. Nah, di sanalah mulai Tuhan mengarahkan, bikin ke sana. Padahal saya dalam mengalami, tapi luar biasa, saya tetap diingatkan di dalam kekalutan saya, entah kenapa tiap pagi bangun, ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Penasaran entah kenapa terus itu terngiang, aku lihat, aduh, merinding. Referen ataupun ayat-ayatnya itu mengarah bahwa Tauratku ada di dalam diriku, engkau harus memberitakan. Tuhan memberi kekuatan di sana. Judul di sini saya bikin bangun komitmen dan aksi nyata, ya. Apakah pertanyaannya, apakah kita mau melanjutkan hal ini atau hanya sekedar pada hari ini, wah, aku mau membantu, ya, bla 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 bla. Ya, banyak teman-teman yang kita bisa bikin. Mungkin dari Benua Disposito, yuk kita bisa urunan membuat semacam kas UMKM. Kita ngomong untuk di dalam kita dulu, belum keluar. Nah, seperti juga aku pernah dengar ada beberapa teman yang dulu dari Toraja pernah mencoba membantu, betul, tapi sayang tidak di dalam kebersamaan. Mohon maaf, aku tidak menilai itu bagus atau jelek, tapi tidak kebersamaan. Kalau tidak kebersamaan, ayo kita pikirkan. Yang mengerti misalnya ekspor, ayo. Yang mengerti marketing, yang mengerti sistem keuangan dan sebagainya, ya bersama-sama. Jangan hanya pikir, lah aku bisa kok. Buktinya usahaku sukses. Bukan itu nih kebersamaan. Nah, saya stopkan di sini dulu, teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau punya ide ataupun apa, supaya nanti langkah keduanya bisa saya catat, ya. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah ada pertanyaan dulu? Kemudian yang kedua, apakah ada usul memang mau dilanjutkan, terutama dengan kalau Pak Yosef kemarin sudah setuju, ya, dan malah mengusulkan, aku tidak tahu Pak Anijo ada datang apa enggak gitu, ya. Begitu. Mungkin saya stop share dulu, nanti kita lanjutkan. Silahkan.
teman-teman. Sebelum saya ada mau nambah sharing terakhir nanti, kalau memang istilahnya kita masih mau merencanakan sesuatu, ayo. Tapi kalau sampai di sini, ya sudah, nanti aku sharing terakhir. Silakan. Sorry, mungkin kok pada hening ya. Lagi berdoa ya, supaya aku cepat selesai. Terima kasih Pak Rudi, saya dulu ya. Thank you, Bu Eni. Iya, ini merupakan tantangan buat kita semua ya Pak. Dalam kata pengantarnya itu menyatakan bahwa gereja bukanlah sinterklas. Hanya bisa memberi uang lalu persoalan selesai. Nah, itu tadi semua sudah diaplikasikan oleh Pak Rudi bahwa tidak hanya uang saja, tetapi kita harus mau berusaha. Nah, Pak Rudi udah mengajak kita semua, nah itu tinggal kemauan dan semangat kita. Mau enggak gitu loh, mau susah, mau capek atau enggak gitu. Nah, jangan kita hanya mengharapkan kita dapat uang dari gereja, terus ya udah kita nikmatin itu aja gitu. Nanti kalau habis kita minta lagi, nggak begitu juga maksudnya. Jadi tadi umpannya udah dikasih Pak Rudi. Nah, kita tinggal teman-teman komunitas gimana kita menanggapinya. Terima kasih gitu Pak Rudi ya. Thank you Bu Erni. Silakan. Tadi Pak Ishak, Pak Romat, mana dia? Jenderal Kairos, Muhammad Ikhnas juga ada tuh. Roswinta tuh kayaknya pingin ngomong tuh. Silakan. Saya deh Pak Rudi. Ais, silakan Pak. Waktu session pertama kan saya yang membawakan untuk pendidikan, ya. Dan dalam contoh saya salut Pak Rudi pernah bawa satu pemuda OMK dari Maumere kan, saudaranya Beni Bara. Tapi setelah dididik mungkin hampir 1 tahun ternyata gagal ya. Tapi menurut saya itu tergiang terus di pikiran saya dan bolehlah kita anggap itu suatu kesuksesan yang tertunda. Saya merasa ingin sekali kalau boleh pattern itu kita kembangkan, kita lakukan, bahwa begitu banyak OMK di daerah yang kalau bisa bertahan di Jakarta setahun atau 2 tahun, dikasih dididik dan ikuti kehidupan kita, maka mereka akan menjadi orang. Hal ini benar-benar dikemukakan oleh Pak Beni Keitimu. Kalau dia tidak pernah diajak oleh omnya atau siapa ke Jakarta, mungkin dia masih tetap pemuda Maumere yang tidak punya masa depan seperti sekarang ini. Itu aja Pak Rudi, saya mau patternnya kita garap. Misalnya saya kan kasih contoh di rumah saya boleh 1 orang gitu kan. Di tiap rumah orang Kairos boleh 1 orang yang mampu. Kita ajak, kita bina, kita didik supaya mereka itu bisa menjadi lebih daripada kalau mereka cuma di daerah. Terima kasih. Thank you Pak Ari. Dicatat dulu. Silakan yang lain. Boleh saya tanya? Silakan Bu Me. Ini ada nggak misalnya dari komunitas Kairos kita yang bisa memberikan ini training gitu bagaimana berbisnis online gitu? Karena mungkin juga dari teman-teman ada yang misalnya, oh saya nanti mau bisnis roti, tapi kadang-kadang misalnya nih atau bisnis bakso, tapi kadang-kadang terkendali, misalnya kita aja kadang-kadang kalau mau beli misalnya mau bantu temen deh beli, tapi lokasinya jauh, aduh lihat ongkirnya mahal gitu, jadi
kadang-kadang nggak jadi gitu. Sedangkan kalau dengan bisnis online seperti misalnya dengan Tokopedia, biasanya, tapi nggak selalu, kalau misalnya pembelian kita di atas 50.000 itu free ongkir gitu. Jadi kalau dengan online jadi lebih membantu juga ke yang membelinya, karena kadang-kadang kita juga sebagai pembeli kita juga bukan yang berlimpah uangnya gitu. Uang kita terbatas gitu. Dan seperti saya juga lagi mikir-mikir buka online nih, buku saya banyak. Dulu saya pernah kasihkan sih ke Mentawai, tapi belum tentu ya. Kalau kita kasihkan ke tempat tertentu, itu buku akan terpakai enggak. Seperti belum lama itu saya punya, ya udah ada setahun yang lalu ya, saya lihat loh, ini kamus bahasa Jerman, Inggris, Jerman. Saya punya 2 set, karena saya sudah punya 1 set, ada yang kasih hadiah 1 set lagi gitu. Wah, nggak terpakai, sayang. Aduh, saya mau kasih siapa ya? Saya sampai mikir-mikir. Akhirnya saya baru kepikir, oh iya ya, ada ini nih, mantan murid saya, dia belajar bahasa Jerman juga. Akhirnya saya kasih dia gitu. Tapi saya pikir saya masih banyak ya buku yang masih dalam kondisi baik gitu. Mungkin ada yang udah ngerti online, bisa kasih training online deh, itu jualan online gimana. Thank you Bu Mei, kesediaannya yang kutangkap yang nomor 2 ini Bu Mei mau berbagi, dan nanti juga bisa justru saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Sebentar, nanti pokoknya pasti ini bisa kita tampung, kita catat dulu. Nah, mengenai online marketplace tadi, sebetulnya juga saya sudah menggelitik-gelitik dari gereja karena kalau seandainya kita bikin online sendiri, itu sepertinya biayanya cukup tinggi. Itu mungkin harus benar-benar dari minimal saja sebetul BPK. Oh iya, teman-teman, saya juga nggak tahu, ada seorang teman aktif di BPN, dia kontak saya, dia curhat. Nah, ini juga sebetulnya aku nggak tahu, mudah-mudahan teman itu care dengan tema APP yang keempat ini. Jadi beliau mengatakan, mohon maaf Pak Yosef ya, bukan Pak Yosef sih pasti, tapi adalah mereka yang berkuasa, bukan berkuasa yang senior. Jadi dia cerita, teman-teman pemuda atau remaja yang mempunyai potensi sering didorong-dorong, padahal teman itu mempunyai kebimbangan antara masa depan keluarga dan pelayanan. Nah, kalau ini seandainya kita racik, itu BPN ataupun BPK, itu kan cukup banyak linknya. Ini menjadi satu kekuatan, Bu Mei. Itu dari yang pertama tadi Bu Mei bilang, bisa nggak? Kalau dari komunitas Kairos saja, itu agak susah karena biaya cukup gede. Ya, tapi telah dilakukan kan si Pak Romat. Kalau nggak salah idenya buka lapak suka-suka, tapi memang sih malah yang istilah nggak jual, nggak adil di sana, tapi nggak apa-apa gitu lah. Itu menunjukkan adanya suatu perhatian juga gitu ya bagi siapa yang ingin jual. Yo. Nah, kalau seandainya memang ini ada online, ini sangat bagus, apalagi BPK mau antisipasi. Itu gambarannya, Bu Mei. Nanti akan ada, Bu Mei, sebetulnya kita mempunyai program-program di UMKM Shop itu mengenai pembelajaran online marketplace itu sendiri, itu ada. Nanti kalau seandainya ada pun nanti aku share. Waktu itu kan juga aku pernah sharekan, dan siapa yang mau belajar membuat flyer secara singkat untuk itunya, aku juga sudah tunjukkan, aku juga sudah kasih, tapi hanya berapa, tidak ada masalah. Itu sangat gampang sih, tapi yang untuk Bu Mei ini aku catat, nanti kalau memang nanti kita kasih tahu. Maaf ya Pak Rudi, mungkin agak salah, ada sedikit misunderstanding. Tadi bilang perlu modal banyak. Yang saya maksud, ini loh, bisnis pribadi di online itu tuh bagaimana gitu. Betul Bu Mei. Aku ngerti. Cuma perlu iya, nanti kalau ada seminarnya, aku akan info.
bagaimana cara masuk. Jadi mempersiapkan media sosial, misalnya IG-nya Bu Mei, gimana bikinnya, Facebook, kemudian juga masuk ke marketplace itu bagaimana, termasuk menyiapkan dia punya flyer-flyer ataupun hal-hal yang berhubungan dengan marketplace-nya. Yang aku maksudkan tadi, aku hanya kepikir kalau seandainya, karena aku melihat ada Pak Yose, kalau seandainya BPK bisa membantu kita lebih lagi, wah itu sebetulnya sangat bagus. Begitu Bu, pasti aku nanti kalau seandainya ada seminar itu atau orang yang bisa itu, nanti pasti aku akan info. Ya maaf begitu Pak, kan? Ada kurir itu cash on delivery, lagi ada kurir di depan. Oh oke, ya. Yeni, silahkan. Maaf Pak Rudi. Kok maaf lulu sih, gua salah ya? Kan ini mau lebaran. Pak Rudi, maaf, kayaknya kalau yang saya tangkep maksudnya Bu Mei itu begini Pak. Kalau yang saya tangkep ya, cuman Bu Mei-nya lagi pergi. Jadi gini, dia ini punya barang-barang sepertinya. Mungkin dia mau jualan online, tetapi yang nggak pakai modal itu seperti kayak ke Tokopedia. Itu kan sebenarnya awal-awal nggak pakai modal. Mungkin kayak contoh buku nih, dia punya buku banyak. Bagaimana dia menjual bukunya? Nah itu yang mungkin kalau saya tangkap dia maunya seperti itu Pak. Saya tangkap sementara. Karena kalau tadi dengar kan ada buku-buku. Nah dia mau jual juga mungkin gitu. Atau mungkin di luar dari barang yang memang dia entah dia beli atau dan lain sebagainya. Itu sepertinya dia mau belajar untuk bagaimana masukin ke kayak Tokopedia gitu loh Pak gitu. Sayang Bu Mei-nya lagi keluar, kalau enggak aku bisa bantu, kebetulan aku punya Tokopedia juga. Ya, entar di Japri aja ya, berarti ya ini bisa menghandle. Nanti juga teman-teman kalau ada seminar-seminar untuk masuk di marketplace itu, nanti aku akan share gitu. Thank you Bu ya. Ada lagi teman-teman, sorry untuk miss-nya. Ini siapa nih? Pak Rudi. Oh ya, nah ini dia. Ini silakan Pak. Saya hanya menambahkan mengenai si Bu Mei punya gagasan apa yang dibutuhkan. Jadi mungkin ada baiknya juga, misalnya di Kairos ini siapa yang punya talenta di dalam hal untuk bisa menyediakan jasa. Di dalam hal misalnya kita nih, misalnya andaikan saya nih cuma bisa bikin produk, tapi saya nggak bisa mengembangkannya dan saya nggak bisa memasarkannya. Nah mungkin saya bisa meminta bantuan, katakan Jenny yang punya talenta di bidang itu, Yen tolong dong pasarin saya punya roti ini, bagaimana caranya bikin fotonya, kemudian diupload di Tokopedia. Pokoknya bagian marketingnya lah gitu. Nanti saya kasih jasanya lah dari omset penjualannya 10% untuk Jenny. Nah, dan itu dijadikan sebagai kas Kairos. Jadi Jenny yang ambil 5%, 5%-nya buat kas Kairos. Itu salah satu cara memproduktifkan teman-teman di dalam usahanya supaya teman-teman di dalam komunitas juga bisa menghasilkan laku produknya bisa dipasarkan. Di lain sisi teman Kairos juga yang seperti Jenny yang punya keahlian juga mempunyai penghasilan dari teman-teman yang meminta tolong kepadanya untuk memasarkan produknya. Nah, di samping itu Kairos pun dapat bagian, ya kan, untuk supaya dapat penghasilan untuk menambah kas untuk kegiatan pelayanan. Ini adalah salah satu ide aja untuk membantu menjawab pertanyaan Ibu Mei. Nah, mungkin itu yang usulan saya seperti itu. Karena banyak hal yang mesti dilakukan. Misalnya kita ya membuat suatu produk seperti usaha roti. Usaha roti itu kita mesti bikin desainnya. Selain produknya udah jadi ya, kita harus bisa bikin desainnya, kita bikin fotonya, kita mesti bikin marketingnya lewat Instagram, lewat Tokopedia, lewat apa aja pemasarannya. Nah itu harus punya adminnya untuk menghandling orderan pembelian. Nah itu harus punya capability juga untuk menangani masalah itu. Nah mungkin kita bisa memikirkan satu langkah terobosan di mana teman-teman yang mempunyai kapasitas yang
memadai di dalam hal teknologi bisa membuat satu jasa pelayanan seperti itu membantu anggota Kairos. Itu aja sih ide saya. Terima kasih. Thank you Pak Ishak. Jadi intinya Pak Ishak kita siap kalau untuk bergerak ya. Jadi sekali lagi begini. Terima kasih Bu Mei, Yeni. Nanti kalau memang kita sepakat dulu dan usul-usul silahkan. Nanti kita akan ngelis gitu loh. Kita ngelis siapa-siapa yang punya talenta di bidang apa. Termasuk Pak Ishak. Termasuk aku juga udah bilang siapa namanya si Pak Hari, Bu Mimi itu sangat mantap dan mempunyai talenta di bidang perbankan. Mungkin suatu saat kita bisa menerima pengajaran dari dia atau istilahnya bimbingan dari dia. Nah, nanti juga akan ada tim-tim pendampingan demikian. Ya, nah, tapi yang jelas saya percaya dengan usulan Pak Ishak. Pak Ishak berarti setuju ya Pak ya? Ide yang bagus. Pak Rudi selalu mendorong kita semua supaya bersama-sama, maju bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas bersama supaya bisa produktif, kan begitu. Ide bagus Pak Rudi, semangat bagus yang dari Pak Rudi itu boleh kita dorong dong, kita tunjang. Ya Pak Rudi. Thank you Pak Ishak ya. Banyak loh sebetulnya teman-teman kita ya seperti kayak Bu Mei. Kita bisa gunakan Bu Mei nggak? Sangat bisa, dia mempunyai talenta. Kalau seandainya ada sebuah produk yang mau kita ekspor, alih bahasanya Bu Mei, juga ada Bu Maria, ya kan? Banyak loh, yang penting kita tahu dulu nih teman-teman semua ini mempunyai talenta atau kemampuan yang di bidang profan itu apa-apa saja. Profan itu maksudnya mungkin bukan rohani ya, di luar itu. Banyak, pasti banyak. Rosminta juga. Beliau ini sangat apik di dalam admin karena pengalamannya. Pak Robert, dia eksportir. Pak Surya dia biasa importir. Banyak semuanya teman-teman kita bisa berkarya begitu. Thank you Pak Ishak, aku tangkap. Yang lain silakan. Pak Rudi. Ya Pak. Saya dapat sharing dari seorang teman yang mengatakan di kelompoknya Seci itu mereka menampung barang-barang bekas layak pakai, tapi nggak kepake di rumah masing-masing. Tidak hanya pakaian, tetapi alat-alat masak, alat-alat elektronik. Lalu mereka kumpulkan dan kemudian mereka bisa salurkan ke tempat yang lain, tapi juga mereka bisa jual. Sekarang permasalahan kita adalah apakah ada teman-teman komunitas Kairos yang butuh bantuan, ya. Nah, mari kita libatkan dia. Sekarang ide-ide yang begitu banyak yang masih tercecer, Pak Rudi, Anda mungkin panggil beberapa orang yang sudah disebutkan tadi namanya, atau orang yang mau tapi tidak punya ide. Nanti begitu kumpul keluar ide. Nah, jadikanlah semacam gerakan sosial yang mau mewujudkan sesuatu. Jadi katakanlah kita ada suatu kelompok gerakan sosial, entah siapalah ketuanya, lalu idenya dikumpulkan,
baru bentuk dia punya organisasi kecil-kecilan, dan kemudian siapa melaksanakan apa. Menurut saya begitu. Thank you, Pak. Thank you. Teman-teman, oh ya, siapa tuh? Marlina. Oh, silakan Marlina. Ya, aku cuma mau memberi info aja. Kalau untuk seller ya, seller online yang kepengen masuk ke JDID, itu biasanya disediakan training. Nah, masalahnya tuh biasanya tuh ya, sellernya itu nggak mau training, Pak. Jadi nyuruh anak buahnya, makanya sellernya nggak pinter-pinter. Yang pinter anak buahnya. Nanti kalau anak buahnya cabut, udah nggak kerja, kebingungan lagi tuh bos ya. Nah itu biasanya yang terjadi. Jadi nggak ada mental untuk mau belajar online. Itu problemnya di situ. Sedangkan dari pihak JDID sudah disediakan training komplit dari cara uploadnya, dari cara persyaratan untuk upload ke webnya dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen jadi seller, nanti japri saya aja, ntar saya coba carikan orang yang training, khusus training, tapi syaratnya teman-teman harus ikut training itu, jangan suruh anak buah. Gitu aja Pak Rudi. Thank you Marlina, poin masukannya. Ada yang lain sebelum kita mungkin minta keputusannya karena waktu dari Bu Lucy. Kalau memang ini oke, seperti usulan Pak Yosep, saya akan coba menggerakkan, dan saya masih ada slide penutup. Silakan Bu Lucy. Gimana tanggapannya? Oke, Bu Rudi, thank you. Dengan Pak Yosep juga. Tapi aku punya ide juga, tapi otakku lagi belum bisa keluarin. Mungkin nanti aku akan japri para Pak Rudi. Di otakku ada nih, cuman aku nggak bisa menyampaikan secara terbuka begitu ya. Aku tipikalnya kan susah ya. Nggak apa-apa. Nanti aku coba apa yang udah pada ngomongin ini ada di otakku, tapi aku nggak bisa aplikasikan gitu loh. Coba nanti aku bicara dengan Pak Rudi, mungkin bisa ada satu masukan lagi gitu. Baru dibikin satu keputusan lagi tuh kali Pak Rudi. Oke. Ya. Thank you. Berarti istilahnya Bu Koor sama tadi juga kan ada Jenderal Pak Robert, Pak Ikhtas, Pak Ishak juga sudah bersuara. Berarti oke ya. Kalau nggak bersuara berarti oke ya. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu ya. Kalau dia karena setuju gitu ya. Betul. Thank you. Itu nodong namanya itu. Terima kasih Pak Rahmat, gua senang deh. Silakan Pak Rahmat. Lanjut bro, udah komplit, udah paketnya udah komplit. Oke, thank you teman-teman. Kalau misalnya tuh boleh ya satu lagi ya, aku share screen ya. Pak Rudi, saya mau nambahkan, boleh? Oh iya, silakan. Silakan, Tri, langsung. Kalau saya lihat Lucy, idenya mungkin saya bisa kasih masukan karena dia tuh pintar bikin ekoenzim ya, ekoenzim. Nah itu ketika jadi setahun lalu, jadi itu tuh produknya itu sangat sederhana dan semua pasti bisa. Dan itu kalau untuk bisnis, pelayanan, semua bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak Rudi. Oke, thank you. Nah itu nanti dicatat. Ibu Lucy bisa jelaskan mengenai ekoenzim. Oke. Thank you Bu Pak Rudi. Oh ya, silakan Mbak Yu. Pak Rudi, sedikit aja ya. Ya. Mungkin kita bisa Kairos mungkin ya bisa bikin semacam koperasi kecil-kecilan. Jadi kan sebetulnya kemampuan teman-teman di Kairos tuh banyak ya, yang bikin bakso, bikin roti, bikin bikin itu. Mungkin kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan dalam jumlah banyak, itu kan alasannya pasti karena modal. Daripada misalnya saya mau usaha, saya pinjam Pak Rudi, saya pinjam dong, saya mau usaha, daripada satuan gitu bisik-bisik,
kita kumpulkan, mungkin Pak Rudi ada 20 juta, Erni ada 20 juta, ditampung di satu tempat. Nanti siapa yang mau pakai untuk usaha, bagi hasilnya bertiga. Yang usaha, yang punya modal, sama Kairos. Itu aja mungkin. Thank you, dicatat, Bayu. Ya, teman-teman, karena ini kita berbicara untuk kebersamaan, saya melihat ini ada suatu program yang bagus sebetulnya. Ini namakan Impact Investing. Jadi di dalam tabel ini yang sebelah kiri ini tradisional investasi ya. Mereka ini hanya berbicara mengenai keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu menghabisi alam ya masa bodoh, yang penting gue untung sebanyak-banyaknya. Nah, berlanjut adanya mulai tanggung jawab, environment, sosial, government dan sebagainya, dan ditingkatkan. Nah, sebelah kiri ini tradisional filantropi. Bagus nggak? Bagus. Tetapi kita sudah tahu semua berbicara, terakhir yang aku dengar itu adalah wakil presiden. Hanya memberikan itu berarti membodohi manusia. Kita lihat ya, daerah timur, Papua dan sebagainya. Nah, kemudian masuk venture filantropi ini mulai memikirkan kelanjutannya, tapi masih tetap sumbangan. Nah, di dalam impact investment ini yang saya katakan sociopreneur, ini kami lagi usulkan kepada PSE, kami mau coba masuk evangelisasi lewat pengembangan sosial ekonomi bisnis. Impactnya adalah bahwa donatur mempunyai dana yang abadi. Ya, teman-teman, donatur itu akan mempunyai dana abadi, dan apa yang teman-teman rencanakan nanti di dalam sociopreneur ini tetap harus ada profit, tapi tidak seperti yang di sebelah kiri. Dan ini banyak yang bisa kita bantu di dalam sociopreneur ini. Nah, ini kurang lebih yang saya mau sharingkan. Kemudian ini saya dapat waktu itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ini Dr. Kim Tan dari Malaysia di dalam Transformational Business Network. Cukup bagus ya. Nah, itu teman-teman, terakhir juga saya mengutip kata-kata ini di dalam ajaran sosial gereja. Sebab maksud suatu badan usaha bersama bukan saja mendatangkan keuntungan, tapi juga supaya badan usaha itu sendiri kenyataannya merupakan suatu rukun kekerabatan. Nah, di dalam ini nanti kita juga bisa menampung idenya Pak Hari, kita bisa kembangkan ke daerah-daerah misi berkelanjutan dan sebagainya, termasuk apakah nanti bikin koperasi. Begitu teman-teman, Tuhan berkati. Silakan Bu Kiki.